Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di kesempatan kali ini kita akan belajar satu materi yang sangat penting dalam kaitannya dengan matriks. Materinya adalah perkalian matriks. Oke, kita langsung saja ke pembahasan yang pertama kita ya. Perkalian matriks ya. Ternyata perkalian matriks ini memiliki definisi ya. Definisinya bunyinya seperti ini. Jika A berukuran M kali N, artinya A-nya ini jelas suatu matriks, dan matriks B berukuran R kali N, maka matriks hasil kali A dan B ya, yaitu matriks C sama dengan A kali B, mempunyai elemen-elemen yang didefinisikan sebagai berikut. Nah, ini adalah definisi perkalian dua matriks. Lengkap ya, di sini ada sigma, kemudian A, IK, B, K, J. Kemudian kita uraikan, ternyata kalau sigma ini adalah penjumlahan, kemudian AIK ini elemen dari matriks A, BKJ ini adalah elemen dari matriks B. Oke, ini adalah definisi dari perkalian matriks. Oke, sekarang teman-teman sudah mengetahui definisi perkalian matriks. Kira-kira masih bingung? Sudah jelas? Atau bingung sekali? Oke, biar tidak membingungkan ya, atau teman-teman merasa bingung dengan definisi perkalian matriks ya, kita akan sederhanakan ya. Oke, sederhananya perkalian matriks ya, konsepnya adalah jumlahan baris kali kolom. Sekali lagi, jumlahan baris kali kolom. Baris untuk matriks yang pertama, kolom untuk matriks yang kedua. Oke, selain itu juga perkalian matriks itu memiliki syarat. Ya. Apakah syaratnya? Nah, kita bahas di sini. Syarat perkalian matriks. Misalkan kita punya matriks A, kita kalikan dengan matriks B ya. A kali B. Matriks A berurdo M kali R. M kali R. Ini adalah urdo matriks A. Sedangkan urdo matriks B adalah R kali N. Kalau kita amati ya, urdo matriks A dan matriks B ternyata ada yang sama, yaitu R ini. Nah, ini sama nih. Ini dengan ini ya. Di dalam perkalian matriks ya, kolom matriks pertama dengan baris matriks yang kedua itu harus sama. Harus sama. Kalau sama berarti kita bisa menghitung nilai dari matriks perkaliannya, yaitu A, B. Oke ya, sekali lagi. Jadi syarat perkalian matriks itu adalah kolom matriks yang pertama. Ini kan kolom ya. Matriks yang pertama harus sama dengan baris matriks yang kedua. Harus sama. Kalau sama berarti bisa kita cari hasil perkaliannya. Matriks AB itu bisa kita prediksi urdonya. Urdonya apa? Hasil perkalian A kali B. Nah, kita lihat dari urdo masing-masing matriksnya. Oke, kita ambil dari matriks A, M-nya. Dari matriks B, N-nya. Berarti AB ini akan berurdo M kali N. Oke ya, jadi kita bisa prediksi dulu
ordo hasil perkaliannya. Oke. Berikutnya, bagaimana kalau tidak sama? Ya, kalau ini kan sama ya. Kolom matrik A, baris matrik B sama. Bagaimana kalau tidak sama? Tidak sama, maka hasil perkaliannya akan tidak terdefinisi. Jadi tidak bisa kita hitung perkaliannya. Tidak terdefinisi. Oke, ini adalah materi yang berkaitan dengan perkalian matriks ya. Jadi kalau kita review konsepnya jumlahan baris kali kolom. Kemudian syarat perkalian matrik ya. Kolom matrik yang pertama harus sama dengan baris matrik yang kedua. Kemudian kita bisa menentukan ordo matrik hasil perkaliannya. M, N. Nah, itu adalah ordo matrik hasil perkaliannya. Bagaimana kalau tidak sama? Kalau tidak sama itu akan lebih mudah ya, karena tidak akan terdefinisi. Oke, mudah-mudahan cukup mudah untuk dipahami ya. Biar lebih memantapkan pemahaman berkaitan dengan perkalian matriks, kita akan beralih ke contoh. Diketahui matrik A dan matrik B. Ya, matrik A dan matrik B. Pertanyaannya, tentukan A kali B. Ya. Oke, sebelum mengalihkan ya, jangan terburu-buru karena konsepnya mudah, maka teman-teman langsung mengalihkan saja. Jangan dilakukan. Kenapa? Karena kembali lagi perkalian matrik itu memiliki syarat ya. Jadi kita harus mengecek dulu ya. Cek syarat perkalian matrik. Apakah perkalian A kali B itu memenuhi syarat perkalian matriks? Oke, A kali B. Matrik A yang ini ordonya adalah 1, 2, 3. Barisnya 3, kolomnya 1, 2. Berarti matrik A ini ordonya adalah 3 kali 2. Matrik B ordonya 1, 2. Baris 2, 1, 2. Kolom 2. Maka ordo matrik B adalah 2 kali 2. Kita lihat. Kolom matrik yang pertama, 2. Baris matrik yang kedua, 2. Sama. Ya, karena sama berarti kita bisa mencari hasil perkaliannya. A kali B. A kali B, ordonya berapa? Oke, kita lihat dari sini. 3 di sini, 2. Berarti hasil perkaliannya akan berordo 3 kali 2. Oke, kita lanjutkan. Kita akan cari hasil perkaliannya ya. A kali B. Ini matrik A, ini matrik B. Hasilnya akan berordo 3 kali 2. Kita buat dulu. Barisnya ada 3, kolomnya ada 2. Oke ya, paham ya sampai sini ya. Berikutnya, kita akan isikan ya elemen yang di sini. Di sini letaknya itu adalah baris yang pertama, ya. Ini kan baris yang pertama. Kolom ke 1 atau pertama. Ya, berarti di sini adalah baris pertama, kolom pertama. Berarti jumlahan baris yang pertama dikali dengan kolom pertama. Nah, tinggal dijumlahkan nanti hasilnya. Oke, berarti 1 dikali 1 ditambah. Nah, matrik yang pertama gesernya ke kanan. Berarti 0. Sedangkan matrik yang kedua gesernya ke bawah. Karena kolom. 0 kali 0. 0. Berarti 1 ditambah 0. Hasilnya adalah 1.
Berikutnya di sini. Letaknya di mana? Letaknya di baris pertama, kolom kedua. Berarti kita ambil baris pertama matrik yang pertama. Kemudian kita ambil kolom kedua matrik yang kedua. Kita kalikan. 1 kali 2, 2. Nah ini geser ke kanan, berarti 0. Kali, ini geser ke bawah, 3. 0 kali 3, 0. 2 ditambah 0, 2. Oke, berikutnya. Misalkan kita acak ya, kita akan mengisi elemen yang di sini. Letaknya adalah baris ke-3, kolom ke-1. Berarti kita ambil baris ke-3 matrik pertama. Ya. Kemudian dikalikan dengan kolom ke-1 matrik yang kedua. Nah, yang ini. Berarti negatif 2 dikali 1. Sama dengan negatif 2. Ditambah 3 kali 0, 0. Berarti negatif 2 ditambah 0, negatif 2. Oke, berikutnya. Misalkan di sini. Berarti letaknya baris yang kedua, kolom yang pertama. Berarti baris yang kedua 0, 1 akan kita kalikan dengan kolom pertama 1, 0. 0 kali 1, 0. Ditambah 1 kali 0, 0. Berarti di sini 0. Berikutnya di sini. Letaknya adalah baris yang kedua, kolom kedua. Kita ambil baris yang kedua 0, 1, kolom kedua 2, 3. Kalikan 0 kali 2, 0 ditambah 1 kali 3. Berarti 0 ditambah 3 sama dengan 3. Kemudian yang terakhir di sini. Letaknya di mana? Baris yang ketiga, kolom kedua. Berarti kita ambil baris yang ketiga, negatif 2, 3 dikalikan dengan kolom kedua, 2, 3. Kita kalikan. Negatif 2 kali 2. Negatif 4. Ditambah 3 kali 3. Berarti 9. Ya. Negatif 4 tambah 9. Berarti 5. Oke, ini adalah hasil perkalian matrik A dikali dengan matrik B. Mudah-mudahan cukup jelas ya. Jadi sekali lagi. Jumlahan baris kali kolom. Oke, biar lebih memantapkan kita lanjut ke contoh berikutnya. Diketahui matrik A dan matrik D. Kita diminta untuk menentukan A kali D. Jangan tergesa-gesa mengalihkan ya, teman-teman harus cek dulu ya. Cek syaratnya memenuhi atau tidak. Oke, matrik A kita akan kalikan dengan matrik D. Matrik A ordonya adalah 3 kali 2. Matrik D ordonya adalah 2 kali 1. Ternyata kolom matrik yang pertama sama dengan baris matrik yang kedua. Ini sama-sama 2. Artinya apa? Memenuhi syarat perkalian. Jadi kita lanjutkan ya. A kali D. Nah kita prediksi dulu ordo dari hasil perkalian A kali D ini adalah berapa? 3 kali 1. 3 kali 1. Oke, kita akan kalikan A kali D. Ini adalah matrik A, ini adalah matrik D. Hasilnya akan berurdo 3 kali 1. Barisnya ada 3, kolomnya ada 1. Oke. Kita mulai ya untuk mengisi 1 di sini berarti letaknya di mana? Baris yang ke-1, kolom ke-1. Berarti baris yang ke-1 di matrik A.
1, 0 dikalikan dengan kolom ke-1 matrik D, 1, 2. 1 kali 1, 1. 0 kali 2, 0. Berarti 1. Kemudian di sini, baris kedua kolom ke-1. Berarti 0, 1 dikali 1, 2. 0 kali 1, 0. Ditambah 1 kali 2, 2. Sama dengan 2. Kemudian yang terakhir di sini, baris ketiga kolom ke-1. Berarti negatif 2, 3 dikali 1, 2. Negatif 2 dikali 1, negatif 2. Ditambah 3 kali 2, 6. Berarti 4. Oke, ini adalah hasil perkaliannya. Ya. Oke, kita lanjutkan. Ternyata kita diminta untuk menentukan D kali A. Sama kita harus mengecek syaratnya dulu. D kali A. Matrik D, kita lihat ordonya 1, 2. Barisnya 2, kolomnya 1. Berarti matrik D adalah 2 kali 1. Matrik A ordonya adalah 3 kali 2. Oke, kalau kita perhatikan dengan teliti, seksama, ya, dengan penuh fokus, ternyata di sini 1, kemudian di sini 3. Jelas tidak sama. Karena tidak sama, maka dapat kita simpulkan D kali A tidak terdefinisi. Selesai. Untuk D kali A hasilnya apa? Tidak terdefinisi. Oke, kalau kita perhatikan A kali D ternyata ada hasilnya. Ini hasilnya. D kali A hasilnya tidak terdefinisi. Ternyata berbeda. A kali D tidak sama dengan D kali A. Artinya dapat kita simpulkan perkalian matriks tidak berlaku sifat komutatif. Jadi A kali B tidak akan sama dengan B kali A. Oke, mudah-mudahan cukup jelas ya untuk dipahami. Oke, lanjut ke contoh berikutnya. Supaya makin memahami lagi ya. Contoh berikutnya. Diketahui matrik A. Kemudian yang ditanyakan A kuadrat. Oke, teman-teman perlu ingat ya. Kuadrat itu artinya perkalian yang berulang ya. A kuadrat akan sama dengan A kali A. Oke, kita cek dulu. Jangan langsung dikalikan ya. Tetap harus dicek dulu. Karena ini perkalian matriks. Kita cek syaratnya. A kali A. A berurdo, ya betul, 3 kali 2. A juga ya berurdo 3 kali 2. Kita perhatikan, kita teliti, ya kita amati. 2 jelas tidak akan sama dengan 3. Tidak sama. Karena tidak sama, maka A kuadrat tidak terdefinisi. Oke, ini adalah materi penjelasan yang berkaitan dengan perkalian matriks. Mudah-mudahan mudah untuk dipahami, bermanfaat. Saya akhir saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.